Yang akan kita pelajari pada video ini adalah definisi dari acara pernikahan, timeline pernikahan, serta fase-fase dalam merencanakan pernikahan. Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wedding. Yang dimaksud dengan wedding di sini merupakan acara pernikahan yang diselenggarakan sebagai sebuah simbol pengikatan maupun peresmian janji pernikahan. Acara wedding yang diselenggarakan biasa disebut sebagai resepsi pernikahan, di mana resepsi tersebut dilangsungkan setelah melakukan akad atau janji pernikahan maupun perjanjian tertulis. Timeline pernikahan. Timeline pernikahan memungkinkan konsultan pernikahan, vendor, dan klien untuk tetap teratur, sesuai jalur serta realistis. Meskipun timeline pernikahan dapat berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi, tetapi terdapat beberapa persamaan yang pasti untuk semua acara pernikahan dalam hal menentukan prioritas saat merencanakan dan mempersiapkannya. Pada umumnya, rata-rata jangka waktu antara pertunangan dengan pernikahan sekitar 17 bulan, di mana dalam jangka waktu tersebut para pasangan dapat mempersiapkan acara pernikahan mereka. Namun, jangka waktu ini tidaklah mutlak. Setiap pasangan memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam menentukan jangka waktu tersebut. Terdapat 7 fase atau tahapan dalam merencanakan acara pernikahan. Pertama, penelitian. Fase pertama ini dimulai tak lama setelah pasangan bertunangan. Salah satu hal pertama yang perlu dilakukan pasangan adalah memperkirakan jumlah tamu yang akan diundang. Karena hal ini akan mempengaruhi banyak keputusan lain, khususnya lokasi upacara dan resepsi. Fase penelitian juga merupakan waktu untuk membuat daftar jenis vendor yang akan dimasukkan dalam proses perencanaan pernikahan. Kedua, desain. Pertimbangan yang perlu dilakukan dalam mendiskusikan desain di tahap awal adalah mengembangkan tema dan visi untuk pernikahan. Adapun di awal fase desain ini, pasangan perlu melakukan pengecekan untuk tempat upacara dan resepsi, serta segera melakukan pemesanan. Selain itu, penentuan tanggal pernikahan akan terjadi di saat yang bersamaan. Ada baiknya setiap pasangan memiliki beberapa pilihan vendor dengan tingkatan harga yang berbeda, sehingga memungkinkan pasangan dalam memutuskan lokasi dan menargetkan atau menyesuaikan anggaran biaya yang akan dikeluarkan. Pada fase ini, daftar undangan tamu pun harus diselesaikan, serta mulai mempertimbangkan pakaian formal yang diinginkan menyesuaikan dengan tema dan visi dari acara pernikahan mereka. Ketiga, koordinasi. Pada fase ketiga, yaitu koordinasi, pasangan sebaiknya membuat pilihan vendor akhir dan menyelesaikan kontrak terkait, serta uang muka, memilih pakaian yang akan digunakan oleh mempelai pada hari pernikahan, adapun memilih dan memesan tempat tujuan untuk berbulan madu. Selain itu, kartu undangan harus mulai dibagikan. Bersamaan dengan itu, para pasangan harus menyiapkan rancangan jadwal susunan acara atau rundown, serta site layout atau tata letak untuk upacara dan resepsi. Selama bagian akhir dari fase koordinasi, pasangan harus menyiapkan souvenir pernikahan, memesan satu blok kamar hotel untuk tamu luar kota, dan membuat foto prewedding atau pertunangan mereka. Keempat, masalah hukum atau dokumen pernikahan. Di Indonesia sendiri, surat nikah adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan. Berikut beberapa hal dan dokumen yang perlu disiapkan. A. Surat numpang nikah dari kelurahan calon mempelai pria. Berikut yang harus disiapkan. Surat pengantar RT dan RW, KTP beserta fotokopinya, kartu keluarga beserta fotokopinya. Kemudian kelurahan akan mengeluarkan surat numpang nikah berupa surat keterangan untuk nikah atau N1, surat keterangan asal-usul atau N2, dan surat keterangan tentang orang tua atau N4. B. Surat pengantar nikah dari kelurahan calon mempelai wanita. Berikut yang harus disiapkan. N1, N2, N4 calon suami, KTP beserta fotokopinya, kartu keluarga beserta fotokopinya, surat pengantar RT dan RW, akta lahir beserta fotokopinya, surat tanda lunas PBB terbaru,
dan materai. C. Syarat mengurus surat nikah di KUA. Setelah semua persyaratan di atas disiapkan, tahap terakhir yang harus dijalani adalah mengurus berkas tersebut di KUA setempat. Berikut adalah dokumen yang harus disiapkan. N1, N2, dan N4 kedua calon mempelai, KTP kedua calon mempelai beserta fotokopinya, kartu keluarga kedua calon mempelai dan fotokopinya, akta lahir calon mempelai perempuan, ijazah terakhir calon mempelai perempuan, pas foto kedua calon mempelai ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar dengan latar belakang warna biru, pas foto kedua mempelai ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar dengan latar belakang warna biru, dan materai. Kelima, konfirmasi dan perincian. Fase kelima dari proses perencanaan pernikahan melibatkan konfirmasi dan mengerjakan perincian terakhir. Pada titik ini, susunan jadwal acara atau rundown dan tata letak atau site layout harus diselesaikan. Dan daftar tamu harus sudah dikonfirmasi. Pada titik ini pula, pelaksanaan konfirmasi akhir dengan masing-masing vendor merupakan hal penting. Rincian lain yang perlu diperhatikan yaitu termasuk persiapan bantuan dan pembagian tugas untuk tempat duduk dan pendampingan. Blok hotel dan rincian bulan madu pun harus dikonfirmasi kembali. Keenam, implementasi. Acara pernikahan akan berlangsung dengan lancar jika memiliki susunan acara atau rundown yang komprehensif, di mana di dalamnya juga merincikan kegiatan dan tugas yang dijelaskan secara spesifik. Susunan acara ini umumnya termasuk latihan atau gladi resik, hari H acara, serta hari setelah acara pernikahan berlangsung. Susunan acara adalah alat utama untuk memastikan pelaksanaan pernikahan berjalan lancar. Berikut komponen yang perlu dicantumkan di dalam susunan acara tersebut, yakni informasi kontak untuk semua pihak yang terlibat dalam proses acara pernikahan, agenda terperinci serta pembagian tugas, rundown acara, serta catatan apapun yang mungkin diperlukan. Ketujuh, penyelesaian dan evaluasi. Umumnya berlaku untuk pihak wedding organizer. Setelah pelaksanaan pernikahan, pihak konsultan atau WO akan menghubungi pasangan pengantin dalam rangka penyelesaian secara keseluruhan dan evaluasi. Sebagai konsultan pun harus meminta feedback dari pasangan yang menjadi klien. Nah, demikian penjelasan mengenai wedding timeline. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Setelah menyaksikan video ini, Anda telah mengetahui acara pernikahan merupakan event yang diselenggarakan sebagai sebuah simbol pengikatan maupun peresmian janji pernikahan. Timeline pernikahan membuat keseluruhan perencanaan menjadi teratur dan sesuai jalur, serta timeline pernikahan itu sendiri dapat berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi. 7 fase dalam merencanakan pernikahan, yaitu penelitian, desain, koordinasi, masalah hukum atau dokumen pernikahan, konfirmasi dan perincian, implementasi, serta penyelesaian dan evaluasi bagi pihak wedding organizer.